Halo teman-teman semuanya. Halo. Ya, kali ini kita mau nge-breakdown budget kita selama di mana kemarin? Ke Lombok. Lombok ya. Di Lombok kemarin kita nonton MotoGP selama 2 hari. Terus kita juga keliling Pulau Lombok, benar-benar keliling ya. Sampai malam hari. Kita muterin Gunung Rinjani teman-teman. Jadi kita tuh di Mataram ada di sini ya. Terus kita tuh muter kayak gini. Kita muterin gunung. Petanya ada di gambar ini ya. Ya. Nah, itu kita total kemarin berangkat hari apa ya? Berangkat hari Rabu atau Kamis? Kamis. Kamis. Hari Kamis. Kamis. Siang. Kamis siang, Jumat malam nyampe ya? Jumat malam nyampe. Jumat malam nyampe, Kamis siang, Jumat malam kita nyampe. Kemudian kita balik itu hari Rabu ya? Rabu, berarti berapa tuh? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 6 hari ya? 6 Senin, hari. Selasa, Rabu? Ya. 7. Ya kurang lebih 7 hari, 7 hari. sama perjalanan. Kurang lebih 1 minggu kita perjalanan ke Lombok itu udah include perjalanan pulang dan perginya. Terus kita itu dadakan ya kemarin. Kenapa kok seminggu? Karena memang alasan dari harga, kemudian juga persiapan kita yang memang bukan buruk ya, sangat buruk. Iya. Mepet banget teman-teman. Mepet banget. Nah, jadi sebenarnya kemarin tuh kita nggak ada niatan buat nonton MotoGP. Cuman karena aku kemarin tuh lihat yang parade MotoGP di Jakarta, yang di Bundaran HI itu, ngumpulnya sama hotelnya di situ. Itu jadi kayak ada rasa kepengen, waduh ini lihat MotoGP kayaknya seru. Itu hari Selasa, kalau nggak salah itu hari Selasa. Selasa ya? Selasa. Pokoknya aku udah Selasa itu cari di DM sama bikin story di Instagram, kita cari dan waktu itu langsung ketemu tiket pesawatnya. Nah, berhubung memang ini aku dadakan, beruntung banget aku dapat tiketnya itu udah include sama penginapan dan transportasi sampai hari Senin. Karena kalau teman-teman itu pesannya nggak jauh-jauh hari, itu namanya hotel, transportasi di sana tuh agak susah ya. Karena temanku aja tuh hotel dapatnya yang di Gili Trawangan, terus tempat-tempat yang jauh banget dari Mandalika. Karena Mandalika itu tempatnya di bawah nih. Sedangkan kalau kamu ke Mataram itu 1 jam dari Mandalika ke atas. Kalau Gili Trawangan itu ke atas lagi dan harus nyebrang pulau kecil. Itu perjalanannya bisa berjam-jam. Jadi untungnya begitu. Jadi ceritanya kemarin tuh aku dapat tiket MotoGP include semuanya itu 3,5 juta ya. 3,5 juta itu aku beli dari temenku, dia nawarin via DM. Itu sudah include zona C yang weekend pass. Kalau tiket weekend pass itu Sabtu dan Minggu dan itu normalnya sekitar 2 jutaan untuk yang zona C. Bukan yang AB ya, itu zona C. Nah, kemudian itu udah include guest home itu aku di Al Madani kemarin ya. Madani Guest House. Madani Guest House itu di Cakranegara, deket banget sama kota Mataram. Tapi kalau ke Mandalika kalian butuh waktu 40 sampai 60 menit menggunakan jalur mobil pribadi. Terus sama makan. Makan kita di rumah bakso Brawijaya sampai hari Senin. Itu untuk aku ya. Nah, jadi gitu. Kemudian untuk Mas Apoy ini unpredictable karena sebelumnya aku pengen berangkat sendiri nih, tapi di hari Kamisnya di hari Rabu malam. Ya. Masa? Pokoknya Rabu malam tiba-tiba aku pengen ngajak satu orang lagi karena kayaknya kok nggak enak gitu sendirian. Jadi aku ngajak Mas Apoy ini sekaligus nanti yang bantu-bantu bikin konten juga sama aku. Terus akhirnya kita cari lagi di status WA dan akhirnya ada yang nawarin di zona berapa kemarin? Zona E. Jadi kita semua beli tiketnya itu nggak dari websitenya resmi, tapi kita dari calo sebenarnya. Aku 3,5 udah include semuanya itu. Kalau Mas Apoy 800.000. Itu cuma hari Minggu. Hari Minggu aja zona E ya? Zona E. Kayak gitu teman-teman. Terus untuk berangkatnya kita pakai bis. Jadi kita pengen ngerasain semuanya, kita pakai bis, pulangnya kita naik pesawat. Karena udah agak trauma sebenarnya. Naik bis lama banget, terus juga bisnya itu Ya bis malam kayak gitu ya. Gimana ya? Agak kurang nyaman karena
supirnya ngerokok gitu yang pertama. Ngerokok. Terus juga kursinya agak sempit, terus juga butuh waktu 1 harian di dalam bis, itu agak kurang bikin nyaman geraknya. Sempat nyesal kemarin kenapa nggak pakai motor aja gitu, karena pas di Padang Bayi itu di pelabuhan banyak banget anak motor. Anak motor tuh gerombolan banyak banget. Jadi gini ya, untuk naik bis tiketnya itu satu orang 340.000. 340.000. Terus kita beli 2, jadi totalnya 680.000 untuk 2 orang. Kemudian kita juga naik Grab sebelum ke bisnya itu 20.000 untuk 2 orang. Kemudian udah ya, itu untuk transportasinya kita naik bis. Naik bis itu kita lewat darat ya, dari Malang terus ke Probolinggo. Malang kita ke Pasuruan dulu, transit. Oh ya, transit. Oh, jadi kita istirahat. Malang itu berangkat sore jam 4-an, transitnya jam maghrib ya? Maghrib Isa. Malang kita baru berangkat ke arah Bali dulu kan itu. Nah, karena kita masih nunggu bis selanjutnya. Jadi sistemnya kayak kita dioper gitu loh ke bis yang lebih besar. Karena dari Malang ke Pasuruan itu kayak bis shuttle ya, bis kecil gitu. Kecil banget. Lucu sih bentuknya. Nah, itu kita bisnya pakai Titian Mas ya. Titian Mas. Banyak sebenarnya opsinya. Enggak sih, cuma 2. Yang aku tahu ya. Titian Mas sama Gunung Harta Bang. bukan Gunung Harta. Nah, gitulah. Kan kita pakai bis Titian Mas. Oke, gitu. Sebenarnya kalau teman-teman berangkat, ini banyak opsi. Teman-teman bisa full naik bis, kemudian nanti turunnya di Kota Lombok, di Mataramnya. Atau kalian bisa ke Surabaya, terus naik kapal dari Surabaya ke Lombok, itu 20 jaman ya. Iya. Kemarin sempat ada juga penonton yang naik itu dan kita tanyain 20 jaman ya. 20 jam. Terus kalian juga bisa ke Pelabuhan Banyuwangi terus langsung ke Lombok, itu juga ada ternyata. Terus kalian juga bisa naik pesawat dari Surabaya ke Pelabuhan Lomboknya ini. Pelabuhan Lombok. Bandara Lombok. Iya. Bandara Lombok. Nah, itu cuman tiketnya udah habis. Ya, dan Full sold out. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Lombok dan Mandalika deket-deket hari itu habis semuanya. Mau hotel, mau tiket pesawat, semuanya nol. Kalau kalian cari itu nol. Kalian cari di Traveloka, tiket.com, semuanya itu bener-bener habis. Jadi beruntung banget saya dapat yang udah include semuanya karena saya bisa bawa Mas Apoy akhirnya ke dalam paket itu. Jadi aslinya 1 pack ya, tapi hotelnya kita inepin buat 2 orang dan bagusnya masih bisa cukup. Udah sih itu. Terus untuk makan-makan, kita makan udah dapat dari bisnya. Itu berarti paling nambah air minum 1,5 liter itu 10.000. Terus kemarin terus habis itu kita di Padang Bay itu kita juga makan lagi. Makan pagi. Terus agak nyebelinnya ini ya, karena di warung nggak ada patokan harganya. Kita pesan ayam kare. Kamu pesan apa? ayam suwir. Ayam suwir ya? Suwir sama sop. Iya. Terus esnya apa? ST2. ST2. Jadi kayak, masnya ayam apa? Ayam kare. Terus aku bisa bilang lagi nih sama ayam. Aku belum selesai nyebut. Langsung ditanyain minumnya apa? Es teh ini. Langsung 50 mas. jadi nggak usah dihitung. Aku belum selesai nyebut. Iya. Terus nggak tahu detailnya apa aja tuh langsung disebut 50.000 untuk 2 orang, itu udah plus minum. Itu di pelabuhan di Padang Bayinya. Karena kita nunggu agak lama di sana karena emang kapalnya sedikit. Terus yang mau nyebrang ke Lombok itu luar biasa banyak. Dan untuk tiket kapal kita nggak usah keluar karena itu udah include di tiket bis yang 340.000 itu tadi. Udah sih itu aja. Kalau bisa juga kalian bawa bekal di kapalnya. Karena biasalah standar makanan di kapal itu agak pricey. Pop mie, Pop mie berapa? 20.000 ya? Pop mie kemarin kira ini 20.000. Enggak mas, satunya 20.000. Pop mie yang segini itu loh. Iya. Itu 20.000. Tapi it's okay lah, wajar. Karena itu di kapal perjalanan 4 jam. 4 jam. Dari Padang Bay ke Pelabuhan Gilimas Lombok. Kayak gitu. Nah, kita berangkat dari Padang Bay itu habis siang ya? ya Siang, Jumat lah pokoknya. Habis sholat Jumat. Nah ya, habis sholat Jumat kita nyampe pas maghrib. Jadi seperti kalian lihat ini cuacanya lagi sunset. Kita pertama kali ke Lombok sih, lihat banyak pulau-pulau kecil kelihatan gitu di laut. Lautnya juga masih biru. Bayangin
di pelabuhan nih kalian lihat sendiri, itu masih jernih banget. Orang-orang penyelam sampai kelihatan, batu-batu di bawah tuh kelihatan. Terus kita udah nyampe Gilimas nih, terus kita disambut sama driver Grab. Ini driver Grabnya ini udah satu include dari 3,5 juta yang aku bilang tadi itu. Untungnya di sana, jadi budgetnya bisa bener-bener dipres. Dari situ kita diajak ke rumah bakso Brawijaya untuk makan pentol. Bakso. Iya, pentol bakar. Pentol bakar. Aku nggak tahu, tak kira itu bayar kan. Ternyata udah include fasilitas ternyata. Tapi ya sungkan lah. Aslinya kalau mau bayar, ini daftar menunya kayak gini ya buat makan malamnya. Itu di Jalan Brawijaya ya. Jalan Brawijaya di Cakranegara. Abis itu kita nyampe hotel. Hotelnya udah include juga seperti yang aku bilang tadi. Terus selama di hotel kita pesen tiket pesawat. Tiket pesawatnya tuh awalnya kita pesen di bis. Awal-awalan itu. Cuman ternyata setelah dipikir-pikir lagi pas nyampe hotel lah ini tiketnya tuh kita bener-bener cuman dapet yang ke Jakarta. Mungkin kuotanya ditambah kali ya. Jadi penerbangan saat itu ada. Tapi karena kita di Malang ya ke Jakarta, mikirku sih kayak ini ya. Kayaknya itu lebih worth it lah dari Jakarta ke Malang. Ada bis Gunung Harta dan lain sebagainya atau pesawat lagi daripada kita harus naik bis lagi melewati 2 pelabuhan dan naik bis itu gitu loh. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi ya ada tiket pesawat tapi hari Rabu itu ke Surabaya. Itu teman-teman. Jadi akhirnya refund itu kan ada ongkosnya ya. Itu ongkosnya sekitar 865.000. Itu jadi ada pembengkakan ongkos 800.000 di situ. Untuk tiket pesawatnya akhirnya kita beli dari Lombok ke Surabaya itu 1,819.557 untuk 2 orang. Itu tanpa promo ya. Jadi per orangnya itu 909.779 rupiah dari pelabuhan dari Bandara Lombok ke Juanda gitu. Udah sih kalau transportasi gitu aja. Paling ada ongkos Grab karena kan subsidiku sampai hari Senin. Hari Selasa sampai Rabu itu ada tambahan lagi karena kita pengen keliling Lombok juga. Tapi kita lanjut dulu nih. Nah, selama di event MotoGP-nya ini budgetnya bisa fleksibel, terserah teman-teman mau banyak atau mau murah. Kalau mau murah teman-teman bisa nonton aja. Aslinya nggak boleh bawa bekal ya, tapi ternyata banyak banget yang bawa bekal kemarin, jadi aku bawa aja. Gitu. Roti sama minum dan jangan lupa. Oh iya, tempat sampah susah dicari ya? Iya, betul. Tempat sampah susah banget dicari, jadi better kalian simpen di tas sampah kalian sampai nemu tempat sampah terdekat. Gitu. Terus makanan di dalam itu ada KFC, nasi-nasi dari but-but UMKM juga ada. Jadi terserah kalian mau budgetnya mahal atau budgetnya murah. Kalau mahal kalian bisa belanja di sana. Kemarin juga kaos Rossi beli itu 900.000 satu. Mau beli merchandise Mandalika juga ada. Kaosnya tuh 250.000-an lah. Sampai jaketnya yang 500-600.000 gitu ada di sana. Terus kalian mau beli helm ada bootnya KYT juga. Beli motor juga ada bootnya beberapa brand motor. Terus ada bootnya RCB. Terus aksesoris motor banyak. Kalian bisa pilih lah. Intinya kalau kalian mau hemat ya nggak usah beli apa-apa di sana. Cuma datang bekal. Iya. Merchandise pun sebenarnya bisa beli di oleh-oleh Lombok ya, di Sasaku itu ya. Di Sasaku Lombok kalian bisa oleh-oleh di sana. Cuman kita nggak masukin budget oleh-oleh ke total budget di sini. Karena itu sifatnya preference. Kalian terserah mau bawa oleh-oleh apa enggak. Cuman normalnya kaos itu yang murah ada di sekitar sirkuit itu biasanya ada pedagang di pinggir jalan. Itu jual 100.003 sampai 100.004. Kalau mau di ininya yang agak bagus bisa di Sasaku itu 120.000-an. Iya. 120 sampai 180 ya? Ya murah kok di situ. Ya. Paling murah 70-an. 70.000 ada ya? 70.000 ada. Kaos Buat anak kecil lah ya. Nah, cuman yang bertema Mandalika tuh sold out juga. Itu tuh luar biasa pergerakan ekonomi pada saat itu. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Mandalika selalu habis luar biasa. Cepet, adapun baju paling sisa XS. Buat siapa gitu. Tinggal ukuran paling XS sama XXL. Nah, Kebanyakan ukuran yang gede-gede sama kecil-kecil. kalau nggak gede banget, kecil banget Kecil ya. banget, ya. Yang golden size udah pada habis. Iya. Oke, itu teman-teman terkait
selama di sirkuit MotoGP-nya. Nah, setelah itu makan-makan opsional. Cuman range-nya di sana itu 10.000 ada kan kemarin? 10.000 yang di Kota Raja. 10.000 sampai 60.000 lah. Tergantung kalian pengennya makan di restoran apa di warung, gitu. Di Grab juga biasanya ada promo. Kemarin nasi Padang 18 ribuan, 19 ribu tuh dapat standar lah. Nggak yang mengagetkan. Oke, jadi MotoGP ini kan hari Sabtu Minggu. Terus kita putuskan buat hari selanjutnya, hari Senin, Selasa, Rabu, kita full wisata ya sama kulineran. Jadi setelah itu di hari Senin, Selasa, Rabu kita putuskan buat jalan-jalan ya, keliling Pulau Lombok. Tapi nggak literally keliling ya, karena kita ngambil dari jalur tengah terus muter ke atas, lewat Senggigi. Kok Senggigi sih? Pokoknya atas ya, atas terus balik ke Kota Mataram lagi. Jadi 3/4 pulau lah mungkin ya, bisa dilihat rute mapsnya di sini. Nah itu karena kita nggak punya transportasi di sana, mau nge-Grab pun ya mahal lah kalau nge-Grab jelas. Ya akhirnya kita sewa motor di sana dan itu pun ternyata udah habis semua. Dan last minute ketika kita udah ya udahlah kerja aja lah di hotel gitu ya, laptopan. Kita akhirnya ditawarin ternyata masih ada sisa 1. Langsung nggak pakai lama kita booking 70.000. Terus sama biaya antar dan jemputnya tuh 30.000, 15.000. Antar jemput maksudnya antar motor ke lokasi kita tuh 15.000, jemputnya juga 15.000. Jadi totalnya 100.000 rupiah untuk sewa motornya. Itu belum include bensin, perawatan dan lain-lain ya. Kita nggak perawatan sih, bensin doang. Nah itu kita sewa selama 1 hari. Hari apa itu ya? Selasa ya? Hari Selasa. Masa sih Selasa ya? Ya kan kita Senin cuma belanja aja kan? Oh iya, hari Senin kita belanja oleh-oleh. Malamnya kan yang keluar. Oke. Nah, jadi sewa motor tuh 100.000 dan jangan lupa kita juga wisata kuliner di sana. Kita ada makan sate rembiga, bebalungan, sama apa? Ayam taliwang. Jadi yang sate rembiga itu saya sebenarnya lebih suka yang bebalungan karena seger, kuahnya tuh enak banget. Iya. Kalau kamu suka rembiga, suka banget sama rembiganya? Rembiga terasa bedanya sih sama sate biasa. Oke. Cuma yang bebalungan juga enak, jauh sama apa namanya? Oke. Kare. Beda lah kalau sama kare. Yang di Malang gule. Iya, mirip gule. Mirip gule sih tapi. Mirip gule tapi cuma lebih empuk. Lebih empuk dagingnya. Terus daging preferensi lah. Iya sih, pilihan. Tapi menurut aku kuahnya tuh lebih light, lebih enteng gitu daripada gule. Aku bingung deskripsinya gimana, cuman itu worth to try. Kalau sate rembiganya itu dia apa ya? Itu nggak ada kuah sih. Jadi udah dibumbu di dalam satenya, rasanya gurih. Agak ada pedes-pedesnya dikit. Iya, ada pedesnya. Itu kita makan total 2 orang berapa tadi ya? 113.000. 2 orang ya, cukup terjangkau lah ya. Standar oleh-oleh. Kemudian kita lanjut, tadi kan udah sewa motor ya. Terus kelilingnya itu kita bensin 2 kali ya. 2 kali ngisi, karena 1 kali ngisi itu sampai di Rinjaninya, di habis yang turunan itu sisa 1 kalau nggak sisa 2. Akhirnya kita beli lagi eceran. Total untuk bensin kita ngabisin 47.000. Motornya itu kita pakai motor Bitpop ya. Bitpop lucu banget itu, Bitpop. Sebenarnya kondisinya agak mengkhawatirkan. Kita juga udah diwanti-wanti, hati-hati Mas, motor harus sehat ke Rinjani. Cuman kita ngeyel ya. Pengen nyoba. Sampai di sana tuh kita gini-gini terus tuh. Matic ya gitu lah. Karena nggak kuat motornya gitu loh. Untungnya sih kita selamat ya sampai tujuan. Bensin jadi 47.000. Terus kita juga ada makan di Kota Raja. Kita ngikutin Google Maps jadi agak nyasar. Itu murah banget, 10.000 dapat dagingnya 3. Ya, 3 ya? Itu dapat daging yang di kuah itu. Terus ada sate ati ampela ya? Ati ampela. Terus sama minum. Iya, sama minum. Minumnya teh hangat ya? Minumnya teh hangat. 10.000 itu? Iya. 10.000. Murah banget. Minumnya air putih apa teh hangat sih? Lupa.
kayaknya nggak minum deh. Nggak minum. Kita bekal sendiri air minum. Ya terus Nah, dikasih itu kan, air putih kan. air putih. Ya, itu 10.000. Nah, kenapa bisa murah? Kalau analisa aku sih ini tips ya buat teman-teman. Kalau cari makan itu tips ya buat teman-teman. Kalau cari makan bisa di area sekolah atau kampus karena di situ biasanya banyak warung dan emang harganya murah-murah ya standar Indonesia lah. Biasanya kan sekitar kampus emang rame ya makanan yang harganya lebih murah dibandingkan di daerah yang banyak perkotaan yang banyak keluarganya gitu mungkin ya. Target marketnya mungkin udah beda. Nah, terus kalau kalian mau berhenti Alfamart itu opsional. Terus tiket masuk wisata di Rinjaninya itu murah banget. Gitu. Tiket masuknya itu kita 2 kali. Jadi kita ke Pusuk Sembalun sama Bukit Selong. Bukit Selong. Harganya 5.000 per orang. Jadi kita berdua itu 10.000 rupiah. Hati-hati tapi sama barang bawaan kalian, apalagi kita kan bawa motor diplastikin karena monyetnya nakal-nakal. Monyetnya dari bawah itu ya. Dari bawah sampai atas tuh banyak banget monyet. Bawa cilok kan itu. Bawa cilok. Masuk ke dalam udah diinjer-injer gitu. Aku beli cilok di depan, sampai dalam udah, monyetnya ngejar-ngejar. Jadi agak hati-hati ya guys di Bukit Sembalunnya, Pusuk Sembalun. Kemudian kita turun. Karena lihat di postingan Instagram viral, ini kok bagus ya ada gunung, terus ada sawah kotak-kotak di bawahnya itu. Itu namanya ternyata Bukit Selong. Itu tiket masuknya 10.000 rupiah. Itu nggak ada parkirnya, jadi 10.000 rupiah aja. Dan kebetulan saat itu sepi, nggak terlalu banyak. Yang kalian nikmati ya hanya pemandangan itu aja di sana. Ada rumah adat kan? Ada rumah adat, ya rumah adat juga ada. 2 rumah ya? 2 rumah. Sama 1 gubuk kayaknya tuh ya. Gazebo lah. Itu seru banget, foto-foto sih. Buat ngeliatin pemandangan alam. Naiknya juga nggak jauh. Kira jauh. Itu nggak naik, itu kayak naik tangga ke lantai 2 aja sih itu. Tangga aja sih. Ke lantai 3 lah, kayak gitu. Tapi pro tipsnya, jangan datang pas hujan lah ya. Atau pas banyak kabut, nggak kelihatan gunung sama sawahnya nanti. Langitnya juga nggak kelihatan biru gitu. Nah, awan. Cuma dapat pelangi sih. Dapat pelangi karena habis hujan. Dapat pelangi. Di Lombok itu kalau kalian nggak dapat matahari, kabut gitu sayang banget. Karena Lombok tuh bagus banget langit plus perpaduan alamnya itu. Udah sih itu aja. Ayam Taliwang, kita juga mampir di Ayam Taliwang. Habis dari Rinjani kita ke Ayam Taliwang. Itu paketan jualnya, jadi ada paketan yang dijual kayak ini 2 orang ya, 2 orang itu paket porsi 2 orang itu sekitar 120.000 130.000 ya. Tapi kita nambah apa kemarin? Ada nambah kemarin. Esnya lah pokoknya. Oh iya. Kalau enggak makanannya itu aku lupa. Kalau makanannya kan kita include sama minum mineral kan. Ya, tapi aku pengen nambah es. Tadi. Jadi totalnya 150.200 untuk ayam taliwang 2 orang. Rasanya gimana menurut kamu ayam taliwang? Rasanya ayam taliwang biasa ya. Kalau menurutku ya. Menurut aku biasa aja. Gak terlalu spesial. Cuma mungkin yang di sana nyediain kayak kuah-kuah itu loh. Iya. Di ayam taliwang mana? Irama 3 ya? Irama 3. Ayamnya biasa, tapi yang lainnya tuh menurut aku unik sih. Pelecing kangkung. Pelecing kangkungnya kalau di batang doang ya? Iya, batang. Kebanyakan doang. Batang. Kalau di Jawa ya, di Malang gitu kan daun-daunnya kan hijau gitu kelihatan. Itu enggak, kelihatan batangnya. Batangnya gitu. Kayak ditarik kamu batang gitu loh. Terus kuahnya apa ya? Sambelnya sih taliwang tuh ya, yang beda ya? Iya, tapi kayaknya sambal tomat biasa deh. Iya ya? Iya. Tapi ayamnya mirip ayam bakar ya? Ayam bakar, terus ada mujair ya itu. Mujair cuma digoreng. Iya. Jadi kalian kalau ke Lombok yang wajib dicoba ayam taliwang sama si sate rebigenya itu. Terus kemudian hari terakhir ini kita nge-grab dari Mataram ke Mandalika karena kita pakai supir Grab langganan kita yang dari sampai hari Senin itu. Ini jadi kita ditawarin juga, akhirnya kita mampir ke tempat oleh-oleh lagi. Beli-beli buat titipan orang-orang. Terus juga kita ke Mandalika lagi dan itu benar-benar sepi karena di Mandalika udah pada pulang orangnya. Kita bisa masuk ke tribunnya, lihat pantai Kuta Mandalika juga, gitu ya. Kita bisa puas lah foto-foto di sana tanpa kerumunan, gitu. Jadi kita bisa request. Kemudian kita balik lagi ke bandara dan ternyata kalau kita lihat di Maps itu dari Mataram ke Mandalika itu ke
ke bandara itu balik lagi ke tengah-tengah. Iya. Jadi ya ongkosnya lumayan ya. Jadi kita kemarin kalau dari Grab itu 240-an lah. 240.000 itu dari Mataram Mandalika, Mandalika Bandara. Tapi kalau kalian langsung ke bandara itu sekitar 120 sampai 140.000. Karena emang trafficnya nggak seramai kemarin ya. Kalau kalian ambil Grab pas macet-macetnya, apalagi pas pulang day 3 rest itu ongkosnya bisa sampai jutaan. Jutaan itu. Beneran ini. Karena emang nggak bisa gerak mobilnya. Nah ini saran juga buat teman-teman nanti yang di Mandalika itu kan nanti dari parkiran timur itu kalau bisa, kalau emang yang ke arah bandara Selaparang itu penuh, teman-teman bisa ke arah yang ke pelabuhan G5 sama Lembar. Lembar apa Lembar? Nggak tahu ya, Lembar. Lembar ya pokoknya ya. Lembar, Pokoknya itu. Terus minta turun di Bundaran Sapi. Bundaran Sapi ya? Bundaran Sapi. Nah dari situ kalian bisa nge-Grab. 40 ribuan. Better lah daripada kalian ikut macet-macetan di dalam karena itu benar-benar becek, lumpur, banyak orang frustasi di sana. Itu benar-benar kayak wah itu kasihan banget sih di sana tuh ada ribuan orang dan kalian pasti bakalan denger kan banyak keluhan masuk itu di Instagram Story, TikTok dan lain sebagainya. Oke, terus setelah bandara kita flight sampai Juanda, kita travel ke Malang. Banyak opsi sih, kalian bisa ke terminal atau langsung travel karena kita nggak pengen ribet bawa barangnya, ya kita langsung duduk aja. Aku pakai Silver Travel, itu harganya 150.000 satu orang, jadi total 300.000 untuk 2 orang. Menurut aku worth it banget karena tas semua barang bawaan kalian tuh bisa langsung masuk di bandara, kalian nggak perlu ngeteng-ngeteng di bis Damri ke terminal dan juga lebih safe ya karena diisi dalamnya juga lebih sedikit dan juga lebih nyaman. Karena mobil pribadi gitu ya, bisa langsung berangkat juga. Terus enaknya kan langsung ke depan rumah. Langsung ya, jadi kita nggak usah ke terminal, kita langsung ke depan rumahnya kita. Oke, gitu aja. Untuk ongkosnya, ini udah include, pokoknya akomodasi, udah include transport, konsumsi, tiket MotoGP, akomodasi, sama lain-lain. Itu totalnya Rp10.941.607. Agak mahal karena kita sama jalan-jalan, makannya juga agak mahal, tiket pesawatnya bolak-balik dan itu pesannya H-1 dan itu juga ada ongkos refund yang 800.000 itu ketambahan beban. Prediksiku sih ya kalau teman-teman mau agak hemat itu bisa di angka 6-7 lah ya, 2 orang. Ya, kalau nggak dadak banget ya. Kalau nggak dadak banget mungkin 6 juta 7 juta itu bisa dapat. Nah, jadi itu semua. Dan disclaimer itu belum include sama oleh-oleh ya. Oleh-oleh pernak-pernik MotoGP. Iya. Kayak majalah kemarin beli merchandise, gantungan kunci gitu. Oke. Gitu aja teman-teman. Kalau ditanya bakalan ke Mandalika apa lagi apa enggak? Kemungkinan besar iya. Tapi nggak mau pakai bis lagi. Kayaknya better naik motor atau naik pesawat lah lebih oke. Terus pesannya jauh-jauh hari. Kalau pesannya itu mendadak, better nggak usah berangkat. Seriusan. Karena luar biasa. Harga tiket hotel pesawat itu bisa, harga tiket hotel sih biasanya markupnya gila-gilaan. Dari yang ratusan ribu nggak sampai 500.000 itu bisa sampai jutaan. Itu gila banget sih harganya. Terus udah sih gitu aja. Semoga fasilitasnya semakin baik. Karena aku lihat industri di Lombok juga makin maju gara-gara si MotoGP Mandalika 2022 ini. Oke gitu aja teman-teman, stay healthy. Coba request kira-kira kita bakalan kemana selanjutnya di kolom komentar. Ya gitu aja, terima kasih teman-teman. Kila Premium, skincare-nya motor. Dadah. Dadah.